Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari suku bangsa yang beraneka ragam kebudayaan, adat istiadat, dan agama. Keanekaragaman masyarakat Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat Bhinneka. Dengan adanya kebinekaan tersebut, maka tiap-tiap bangsa memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan antara suku satu dengan suku yang lain. Demikian dengan suku Jawa yang memiliki kebudayaan yang khas serta keunikan tersendiri. Terutama dalam bidang religi, seperti adanya tradisi upacara-upacara yang merupakan bagian dari kehidupan mereka sebagai pengungkapan rasa budayanya. Sejarah perkembangan religi orang Jawa telah dimulai sejak zaman prasejarah, di mana waktu itu nenek moyang orang Jawa sudah beranggapan bahwa semua benda yang ada di sekelilingnya itu bernyawa, dan semua yang bergerak dianggap hidup, memiliki kekuatan gaib, roh yang berwatak baik maupun jahat. Hal tersebut wajar, karena didukung oleh keadaan alam yang penuh dengan gunung-gunung dan pepohonan besar, tidak mustahil menumbuhkan perasaan kagum dan hormat. Dengan kepercayaan tersebut, mereka beranggapan bahwa semua roh yang ada, terdapat roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Agar terhindar dari roh tersebut, mereka menyembahnya dengan jalan mengadakan upacara-upacara disertai dengan sesaji. Selain itu, dikenal juga upaya menghubungi roh halus dengan lambang-lambang yang mempunyai arti tertentu. Hal tersebut merupakan perwujudan kebudayaan Jawa kuno peninggalan Hindu-Buddha. Pada masa pra-Hindu-Buddha, masyarakat Jawa sering melakukan pemujaan-pemujaan dan upacara-upacara yang bertujuan untuk mengagungkan roh nenek moyang. Mereka beranggapan bahwa dengan upacara-upacara selamatan itu terdapat roh nenek moyang yang menjadi sebentuk dewa pelindung bagi keluarga yang masih hidup. Namun, setelah Islam datang ke Indonesia, khususnya di Jawa, yang disebarkan oleh Wali Songo, kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tetap dipelihara. Para wali berusaha mentransformasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam praktek-praktek yang telah ada di masyarakat. Menurut keyakinan Islam, orang yang sudah meninggal dunia rohnya tetap hidup dan tinggal sementara di alam kubur atau alam barzah, yaitu alam antara sebelum memasuki alam akhirat. Sedangkan orang Jawa berpandangan bahwa arwah orang yang telah meninggal masih berkeliaran di sekitaran tempat tinggalnya, atau untuk arwah leluhur masih tinggal di pesarean atau makam. Mereka masih mempunyai kontak hubungan dengan keluarga yang masih hidup, sehingga suatu saat arwah itu datang, menyambangi ke kediaman anak keturunan. Dari sinilah kemudian timbul upacara seperti bersih desa, termasuk membersihkan makam-makam disertai dengan sesaji dengan maksud agar arwah leluhur akan selalu dalam perlindungan. Di sisi lain, Islam juga mengajarkan bahwa orang yang telah meninggal perlu dikirimi doa. Maka muncul tradisi kirim doa, tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, dan 1000 hari setelah seseorang telah meninggal dunia. Doa kepada orang yang telah meninggal merupakan anjuran menurut ajaran Islam, sedangkan penentuan hari-hari saat pelaksanaan upacara kirim doa lebih diwarnai oleh budaya Jawa pra-Islam. Di samping itu, dalam tradisi kebudayaan Islam di Jawa dikenal juga tradisi penghormatan kepada arwah yang telah meninggal. Penghormatan tersebut berupa nyadran dan haul. Nyadran merupakan tradisi penghormatan terhadap arwah leluhur, dengan jalan pengiriman sajian untuk orang yang telah meninggal. Pada awalnya, dalam tradisi nyadran bentuk penghormatannya melalui sajian-sajian yang berupa makanan dan sejenisnya untuk dipersembahkan kepada arwah leluhur. Namun, setelah Islam datang, bentuk penghormatan dalam tradisi nyadran diganti dengan pengiriman doa terhadap arwah leluhur. Sedangkan haul merupakan kata berasal dari bahasa Arab yang artinya 1 tahun, atau genap 1 tahun. Istilah haul biasanya diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan upacara yang bersifat peringatan yang diselenggarakan pada tiap-tiap tahun, yakni 1 tahun sekali, atas wafatnya seseorang yang sudah dikenal sebagai pemuka agama, wali, ulama, dan pejuang Islam. Upacara haul telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Seperti haul di makam Syekh Hasan Munadi, Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang.
Mengingat kegiatan tersebut sudah ada sejak dulu dan masih dilakukan hingga kini, serta memenuhi unsur-unsur dalam definisi tradisi, maka haul di makam Syekh Hasan Munadi dapat dikatakan pula sebagai tradisi masyarakat desa Nyatnyono. Adapun maksud kegiatan tersebut adalah untuk memperingati wafatnya Syekh Hasan Munadi. Beliau merupakan tokoh harismatik keagamaan yang juga hidup di zaman Wali Songo. Beliau termasuk tokoh yang menyebarkan agama Islam di desa Nyatnyono bersama dengan anaknya, Syekh Hasan Dipuro. Beliau wafat pada tahun 1590 di bulan puasa atau bulan Ramadan tanggal 21 dalam usia 130 tahun. Oleh karena itu masyarakat memberi nama haul ini, selikuran, atau malam selikuran. Adapun kata selikur diambil dari bahasa Jawa yang berarti 21. Hingga saat ini, masyarakat di desa Nyatnyono masih tetap memegang teguh dan menjalankan haul setiap tahunnya. Mereka menganggap bahwa haul di makam Syekh Hasan Munadi adalah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya. Melalui Syekh Hasan Munadi, mereka mengenal agama Islam yang dapat merubah kehidupan penduduk desa menjadi lebih baik, dan membentuk pribadi mereka menjadi masyarakat Muslim yang soleh, rukun, saling menghormati satu sama lain. Hal-hal tersebut merupakan modal dasar yang dibutuhkan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Syekh Hasan Munadi berasal dari Demak. Beliau dilahirkan kira-kira pada tahun 1460 Masehi, dengan nama kecil Raden Bambang Kertonadi. Adapun Hasan Munadi itu adalah julukan yang diberikan oleh Sunan Ampel ketika beliau berkunjung ke Demak dan mendengar suara azan yang begitu merdu serta bagus. Sebagaimana diketahui, Syekh Hasan Munadi juga dikenal sebagai muazin di Masjid Demak. Sunan Ampel ketika itu penasaran dan bertanya, "Siapa yang azan?" Ada sahabat yang menjawab, "Itu Bambang Kertonadi." Lalu ditimpali Sunan Ampel, "Oh Hasan Munadi." Hasan artinya bagus, dan Munadi artinya tukang memanggil, yakni tukang azan. Menurut Tra keluarga besar Nyatnyono dalam bukunya disebutkan, bahwa Syekh Hasan Munadi merupakan keturunan dari Majapahit yaitu bin Raden Suruh, Raja Majalengka, bin Raden Munding Wangi, Raden Pajajaran, bin Raden Ronggo, Raja Jenggolo. Syekh Hasan Munadi dengan Raden Patah, Raja Demak, adalah satu ayah lain ibu. Syekh Hasan Munadi sebagai kakak, dan Raden Patah sebagai adik. Syekh Hasan Munadi adalah seorang ulama, salah satu pemimpin tentara kerajaan Demak berpangkat tumenggung yang pemberani, bijaksana, berwibawa, kuat dan sakti. Sebagai Tra atau keturunan Brawijaya, beliau tidak mau mengenakan gelar bangsawan dan hidup sebagai rakyat biasa. Pudarnya gemerlap kemewahan Majapahit dengan kehadiran kerajaan Demak menimbulkan pergolakan yang dahsyat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Carut-marut keadaan pada waktu itu yang merupakan masa-masa transisi banyak terjadi kejahatan di sana-sini. Namun, berkat kesigapan dan kegesitan penguasa pada saat itu, akhirnya tidak berlarut-larut dan segera dapat terkendali. Peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi yang membaik tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah Bambang Kertonadi, atau Syekh Hasan Munadi. Dengan gagah berani beliau menggilas para penjahat yang merongrong ketentraman kerajaan. Semua prajurit sangat kagum melihat sepak terjangnya. Syekh Hasan Munadi menjadi bahan perbincangan yang cukup membanggakan di kalangan para prajurit, sampai akhirnya terdengar oleh raja. Pada suatu hari, beliau dipanggil oleh raja dan diangkat sebagai prajurit. Tugas demi tugas yang diberikan selalu dapat diselesaikan dengan cepat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam waktu yang tidak lama, Demak menjadi kerajaan yang besar dan kuat, gemari Pahloh Jinawi. Keadaan lahir serba berkecukupan, namun keadaan batiniah dapat dikatakan sangat miskin, khususnya di daerah Ungaran, di mana rakyatnya masih banyak yang hidup dalam kegelapan iman. Mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan belum mendapat petunjuk yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masih kebingungan dalam memilih tata cara yang baik untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Masih banyak di antara mereka yang menyembah batu, pohon, hantu, setan dan lain-lain. Hal demikian membuat Syekh Hasan Munadi sedih dan tergugah untuk memperbaiki kondisi ini.
Pada saat itulah Syekh Hasan Munadi bertekad menyampaikan ajaran-ajaran yang hak, yang menuju keridhaan Allah. Dengan keyakinan dan tekad yang kuat, Syekh Hasan Munadi mengundurkan diri dari jabatan dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Syekh Hasan Munadi kemudian berpamitan kepada istrinya, Medini, dan Sunan Bonang, guru sekaligus mertuanya. Beliau kemudian berjalan ke arah selatan, yang sekarang dikenal dengan nama Ungaran. Dalam perjalanan pengembaraannya, beliau selalu berbuat kebaikan, murah senyum dan bertutur kata sopan serta halus, sehingga mudah memikat banyak orang, baik dalam pergaulan maupun di setiap perbincangan, sehingga tujuan beliau untuk mensyiarkan Islam atau ajaran-ajaran agama Islam dapat dengan mudah diterima. Kemudian beliau mengembara hingga ke daerah Penawangan, dan suatu daerah di mana ketika sampai pada tempat tersebut beserta para pengikutnya, beliau melihat sebuah sendang di bawah pohon rindang, yang sedang digunakan untuk mandi para putri dusun tersebut. Oleh Syekh Hasan Munadi, tempat itu diberi nama Sendang Putri, dan dusunnya diberi nama Sendangan. Pada masa sekarang dusun itu termasuk dalam wilayah desa Nyatnyono. Setiap perjalanan dakwahnya ada juga halangan dan rintangan yang beliau temui. Di antaranya berhadapan dengan tokoh yang bernama Ki Potro Kusumo, yang dikenal sakti dan sombong. Namun kemudian beliau bisa menyadarkannya, sehingga Ki Potro Kusumo dan pengikutnya menjadi pengikut ajaran yang dibawa Syekh Hasan Munadi, yaitu Islam. Perjalanan dilanjutkan, dan beliau menemui Ki Ajar Bontit, yang juga dikenal sakti dan sombong. Kembali terjadi pertempuran sengit, Ki Ajar Bontit kalah dan lari mendahului pengikutnya, meloncat hinggap di sebuah batu. Namun batu tersebut tidak siap menerima berat badannya, sehingga bergoyang-goyang, yang dalam bahasa Jawa, oglak-aglik. Kemudian oleh Syekh Hasan Munadi, tempat tersebut diberi nama Dusun Ngaglik. Sampai kemudian Ki Ajar Bontit dan pengikutnya melarikan diri dan bersembunyi di sebuah batu. Oleh Syekh Hasan Munadi batu tersebut didekati dan diusap sambil berdoa, agar Ki Ajar Bontit dan pengikutnya tidak dapat keluar dari batu lagi. Kemudian dusun di mana batu tersebut berada diberi nama Watu Ngumpul. Setelah urusan dengan Ki Ajar Bontit selesai, beliau kembali ke dusun Sendangan. Beliau bertemu dan bertanya dengan Ki Cogomo, "Ki, apakah di sekitar sini ada tempat yang cocok dan biasa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta?" Ki Cogomo menjawab, "Nyat onongger, soko kene melaku mungga ing kono, ono bebaturan kang kulino kanggo nyenyuwun marang Gusti Kang Akarya Loka." Kemudian Syekh Hasan Munadi berkata, "Kalau memang ada Ki, aku mohon bantuannya bersama kawan-kawan untuk membangun masjid di tempat itu." Sebelum mulai melakukan aktivitas dakwah, Syekh Hasan Munadi berholwat di puncak Gunung Sukroloyo untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 100 hari melakukan holwat, beliau mendapat isyarat. Dalam holwatnya itu, beliau melihat sebuah masjid di salah satu dusun yang terletak di lereng bukit, yang kemudian dikenal sebagai Dusun Nyatnyono. Asal-muasal nama Nyatnyono sendiri, yang berarti berdiri tahu-tahu sudah ada, tidak terlepas pula dari hasil holwat yang dilakukan Syekh Hasan Munadi. Setelah mendapat isyarat itu, Syekh Hasan Munadi pun keluar dari holwatnya untuk menuju kampung tempat masjid dalam isyarat itu berada. Keluar biasaan terjadi, atas izin Allah, begitu Syekh Hasan Munadi keluar dari tempat holwatnya, ternyata masjid yang ada dalam isyarat itu benar-benar sudah berdiri tegak di lereng Gunung Sukroloyo. Peristiwa luar biasa itulah, yang merupakan karomah dari Waliullah Syekh Hasan Munadi. Pada akhirnya masjid dan dusunnya kemudian dinamakan Nyatnyono. Nyat, artinya, berdiri, dan Nyono, artinya, sudah ada. Maksudnya, berdiri dari holwat, tiba-tiba masjidnya sudah ada dengan sendirinya. Riwayat tentang karomah Syekh Hasan Munadi tidak hanya sebatas ketika beliau masih hidup, bahkan ratusan tahun setelah wafatnya, karomah itu masih dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya pada waktu Masjid Keramat tersebut direnovasi pada tahun 1985. Sebagaimana kelaziman para pemangku makam yang hendak merehab Masjid Keramat, Kiai Asmui, sang pemangku makam Keramat pada waktu itu melakukan mujahadah selama 1 tahun terlebih dahulu.
Setelah mujahadah selesai dilaksanakan, beliau pun berinisiatif untuk meminta bantuan masyarakat sekitar yang bersedia menjadi dermawan untuk menyumbangkan hartanya. Masyarakat Nyatnyono memang bisa dibilang kelas menengah ke bawah. Hanya beberapa pejabat dan keluarga tertentu yang memiliki kekayaan yang dianggap lebih di masa itu. Proposal yang ditawarkan, termasuk kepada instansi-instansi tertentu dan beberapa orang kaya yang ada di lingkungan sekitar, kembali dengan tidak membawa hasil apapun. Dalam kondisi semacam itu, Kiai Asmui gamang untuk melanjutkan renovasi. Akhirnya, beliau sowan kepada Kiai Haji Abdul Hamid Magelang, yang termasyhur dengan kewaliannya, untuk meminta pendapat tentang situasi yang sedang dihadapinya. Namun, Kiai Hamid malah menjawab ringan, "Sudah, pulang sana, mulai renovasi masjidnya. Waliullah Hasan itu kaya, kuburannya ada gambar uang." Sepulang dari kediaman Kiai Hamid, Kiai Asmui makin bingung memikirkan kata-kata Kiai Hamid. Tapi, karena taat kepada sang guru, beliau tidak berpikir panjang lagi. Meski tidak memiliki modal, beliau pun mulai merenovasi. Bagian-bagian bangunan masjid yang dinilai sudah tidak layak, mulai dirobohkan untuk direnovasi. Tiba-tiba keanehan kembali terjadi. Tidak diduga-duga, seorang peziarah yang datang ke makam dan tengah menderita sakit kronis, dalam waktu yang singkat sembuh dari penyakit yang dideritanya, setelah meminum dan mengusapkan air yang keluar dari sumber yang berada tak jauh dari makam ke bagian tubuhnya. Sejak kejadian itu, para peziarah semakin banyak berdatangan ke makam keramat dan mengambil air dari mata air itu. Dan makin aneh pula, mata air yang semula kecil menjadi semakin besar dengan semakin banyaknya peziarah yang berebut memanfaatkannya. Melihat kejadian aneh itu, Kiai Asmui kembali datang kepada Kiai Hamid untuk menceritakan dan menyatakan fenomena apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu Kiai Hamid mengisyaratkan bahwa semua itu adalah bagian dari karomah Syekh Hasan Munadi. Hari demi hari, kata-kata Kiai Hamid semakin menjadi kenyataan. Peziarah yang datang semakin membludak, dan air yang keluar dari sumber di dekat makam pun di luar kebiasaan. Semakin membesar dengan sendirinya seiring dengan semakin banyaknya peziarah yang datang, hingga menjadi sendang. Sendang itu kemudian dikenal dengan nama Sendang Kalimah Thoyibah, karena untuk bisa mendapatkan khasiat dari air itu untuk hajat tertentu, seseorang terlebih dahulu harus membaca 2 kalimat syahadat. Pundi-pundi amal yang berasal dari peziarah pun semakin melimpah ruah, 20.000, 100.000, 1 juta, bahkan sampai-sampai per hari kotak-kotak amal itu terisi tidak kurang dari 12 juta hingga 18 juta, sampai kurang lebih 10 bulan lamanya. Hasil dari kotak amal yang telah dikumpulkan dan melimpah ruah itu, pada akhirnya bukan hanya dipergunakan untuk merenovasi masjid, makam, madrasah, jalanan umum, bahkan masyarakat pun mendapatkan bagian yang tidak sedikit dari jariah para peziarah yang melimpah ruah itu. Masyarakat Nyatnyono yang tadinya hidup serba kekurangan mulai membangun dan merenovasi rumah-rumah mereka. Aktivitas perekonomian masyarakat sekitar makam terangkat karena keberkahan dari membludaknya para peziarah yang datang. Bahkan beberapa ribu orang masuk Islam berkat dari sendang itu. Kemudian pada perkembangan Islam, Nyatnyono merupakan pusat penyebaran agama Islam di daerah Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Sampai saat ini, Desa Nyatnyono muncul sebagai desa yang religius, karena masyarakatnya sangat erat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang terjadi akibat pengaruh adanya makam, atau petilasan, para ulama dan wali yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Jadi, berdasarkan keterangan di awal, bahwa Desa Nyatnyono telah ada sejak masa Hindu-Buddha dan sebelum adanya Islamisasi lokal di daerah Kabupaten Semarang. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.